Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Baiklah, di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang kisah horor bertemu hantu di hotel. Tahun lalu ketika gelaran ASEAN Para Games, aku sempat ketemu sama para atlet yang latihan di Solo buat persiapan. Kala itu usai latihan, aku mengantar tim bowling kembali ke Hotel Sahid Kusuma yang layaknya sudah seperti mes karena mereka telah tinggal berbulan-bulan di sana. Suasana gelap dan hanya beberapa lampu kuning menghiasi. Dari sekelebat saja, aku sudah tahu hotel ini indah dengan desainnya yang masih mempertahankan kearifan lokal. Aku pun berujar ke salah satu ibu, si atlet, "Bagus ya hotelnya?" Dan langsung dibalas, "Iya, tapi banyak hantu," jawabnya tanpa tedeng aling-aling. Dalam hati aku langsung kaget setelah mendengar perkataan si ibu. Aku langsung tak jadi mengiyakan ajakan mereka melihat kamar. Bukan kenapa-kenapa, tapi gak usah jauh-jauh, hotel yang kuinap sendiri Sahid Jaya juga tak kalah seramnya. Beberapa hari sebelumnya, aku check-in di Sahid Jaya. Teman-temanku belum pada datang, dan masing-masing kami diberikan satu kamar. Sehabis check-in, aku langsung naik dan mencari kamarku. Begitu ketemu, aku langsung masuk. Kesan pertama begitu masuk adalah kamarnya panas banget. Aku tahu sih, Solo lagi terik-teriknya dan tirai terbuka lebar sehingga sinar matahari masuk dengan leluasa. Apalagi aku ada di lantai yang cukup atas. Segera aku mencantolkan kunci agar AC cepat hidup dan aku tak kegerahan. Setelah itu, aku perhatikan karpet kamar tepat di depan kamar mandi sudah agak usang. Aku melepas sandalku dan terasa banget bahwa karpet tua ini sudah lama tidak divakum. Aku bahkan bisa merasakan debu-debu karpet itu hinggap di telapak kakiku. Kondisi kamar juga tak kalah ngenes. Aku cek ke balik tirai, ada sarang laba-laba. Bahkan di samping kasur ada coretan tangan serta dinding yang mengelupas sedikit. Kentara sekali bahwa kamar ini sudah lama tak dibersihkan atau dihuni. Namun satu yang sangat mengganjal adalah aku seperti masuk ke dimensi lain. Kamar ini seperti luas sekali dan aku seorang diri di dimensi tersebut. Aku berusaha menepis pikiran negatif yang mulai hinggap di otakku. Sebagai gantinya, aku menelpon resepsionis. "Mbak, boleh minta ganti kamar nggak? Di sini kamarnya kotor." Aku berusaha menjelaskan keluhanku. Sayangnya, hotel sudah full dan tidak ada pengganti. "Semua kamar seperti itu, Mbak," jawab si resepsionis secara diplomatis. "Kami akan kirim orang untuk membersihkannya ya." Kalimat terakhir tersebut dirasa menjadi satu-satunya solusi yang bisa ditawarkan. Walaupun aku tak puas dengan jawaban tersebut, suasana di kamar membuatku ingin
pipis atau buang air kecil. Namun melihat kaca kamar mandi dan toilet yang tepat berada di belakang daun pintu membuatku mengurungkan niat. Aku langsung kabur dan memutuskan ke resepsionis lagi. Dengan pintarnya, aku mengakali dengan membujuk salah satu temanku, Kak Eka, untuk sekamar denganku, tapi di kamarnya yang lain. Setelah diskusi awal, akhirnya disetujui begitu. Aku pun lega dan kembali ke kamar, hanya berpikir bahwa aku harus kembali ke kamar itu pun membuat bulu kuduku berdiri. Sebagai gantinya, aku beralasan minta office boy untuk ikut ke kamar mengambilkan barang. Padahal aku tahu aku hanya membawa satu koper kecil yang bisa kutenteng sendiri. Namun, aku tak mau tahu. Harus ada orang yang menemaniku kembali ke sana. Ketika tiba di depan kamarku, aku melihat 2 orang housekeeping telah selesai membersihkan. Ketika ku cek, tidak banyak perubahan yang terlihat. Tapi ini bukan lagi perkara debu yang nempel di meja atau noda di spray. Hawa aneh seperti ada hantu di kamar itu tetap janggal dan menggelayut, tak mau pergi. Aku pun berkemas secepat mungkin, bahkan tak sempat untuk sekedar memasukkan laptop ke dalam tas. Semua barang ku angkut begitu saja. Pokoknya aku tak ingin barang sedetik pun berada di kamar itu lagi. Untunglah kamar temanku jauh lebih nyaman. Entah kenapa meski berada di sisi yang sama atau hanya beda lantai, tapi kamar ini beda dengan kamar sebelumnya. Perabotannya juga tampak lebih baik dan auranya bersahabat. Siangnya, temanku datang dan dikasih kamarku sebelumnya yang horor itu. Aku tak berkata apa-apa, dan tak lama dia pun mencariku dan curhat, bilang tak betah di kamarnya. Aku pun minta maaf dan buka kartu bahwasannya aku juga merasa ada yang tak beres dengan kamar itu. Kami berdua tipe yang cuek akan hantu dan hal mistis karena tak punya indera keenam. Tapi bahkan itu saja tak menghalangi kami untuk merasakan hal-hal aneh tersebut. Sorenya, temanku satu lagi tiba dan kami ajak ke kamar itu. Dia lebih sensitif soal beginian. Setelah dari sana, dia lantas bersedawa selama lebih dari sejam. Kasian banget melihatnya, susah ngomong dan susah nafas jadinya. Akhirnya kami putuskan bertiga untuk tidur sekamar saja, dan bahkan satu ranjang meski beda kelamin, untuk menghindari hal-hal pengalaman buruk. Saking takutnya, kami sempat berpikir untuk pindah hotel. Namun untunglah tidak perlu sampai begitu ketika temanku sudah gak senyawa lagi. Pulang-pulang dari Solo, setelah istirahat, salah satu kakiku malah sakit bukan main. Padahal aku tidak jatuh atau gimana-gimana. Sakitnya sampai bikin pincang sebelah. Akhirnya aku pun diurut sama Mbak Kos. Dia mengurutiku cukup lama di area pinggang, area punggung. Menurutnya, aku sedikit ketempelan hantu karena punggungku merah semua dan kakiku kaku sekali. Pedihnya itu diurut lama begitu, tapi alhamdulillah setelah itu sudah tidak apa-apa. Sebelum
Jujur aku gak pernah ngerasain yang begituan atau melihat hantu. Tapi aku jadi ingat pengalamanku yang lain di Hotel Solo Paragon. Aku sih baik-baik saja. Justru teman-teman yang nginap di sana yang punya banyak kejadian horor, seperti tengah malam pintunya diketok kencang sekali, lalu ada yang bisa masuk ke kamar lain padahal itu bukan kamarnya. Dengar-dengar, Solo Paragon ini memang sudah terkenal horor karena amalannya adalah bekas rumah sakit Belanda, dan kabarnya di situ juga tempat pembantaian, bahkan hingga ke mall di sampingnya. Katanya serem juga, terutama di basement. Demikianlah sebuah kisah singkat tentang kisah horor yang kita bacakan atau dengarkan sore ini atau hari ini. Semoga Anda terhibur. Namun demikian, kita sebagai manusia, sebagai makhluk mulia di mata Tuhan, tidak perlu takut, karena mereka sebenarnya adalah makhluk yang tidak berani mengganggu manusia. Namun karena setiap manusia punya perasaan yang berbeda, ada yang berani dan ada yang takut, dan inilah yang digunakan kesempatan seperti ini, hantu atau jin atau setan sangat senang mengganggu orang-orang yang imannya